Saya boleh berdiri di gereja tua. Ini gereja tua. Gereja Pantura yang nomor 1 ya Romo ya. Di tahun 1927. Kelihatan aktivisnya pun tua-tua. Tapi yang penting kan one spirit kita. One heart for the service. Pertama-tama saya seminar berkali-kali dan di mana-mana dari Medan sampai dengan Merauke. Saya baru kali ini loh bahwa ada pebimas yang memfasilitasi acara seminar. Matur nuwun Pak FX sudah menjadi sarana bagi kami untuk bisa berkumpul memperdalam semangat iman. Romo, matur nuwun, saya boleh berbagi bersama-sama umat. Dan kedua, saya berat berbicara di depan Anda. Kenapa? Karena Anda ini aktivis. Biasanya aktivis itu kayak mahasiswa, senangnya protes. Sithik-sithik protes. Romone rapena, novena, ben ganti. Ya. Tapi saya melihat wajah-wajah aktivis di sini lembut-lembut. Wajahnya doang coy. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama harus kita sadari ya, gereja itu hidup karena umat, bukan karena Romo Paroki. Bukan karena Romo Paroki. Kalau umatnya aktif, hidup, maka gerejanya pun hidup. Kalau umatnya memble, gimana Romo aja lah. Kan Romo punya kebijaksanaan, Romo lebih tahu. Saya jamin yang masuk surga cuma Romo. Dan umat hanya di pintu surga saja. Jadi sejak dahulu gereja, tadi Romo betul sekali. Gereja itu persekutuan. Persekutuan umat beriman. Jadi tidak boleh kita tuh diwakilkan oleh Romonya. Enggak, Romo itu koordinatornya. Yang bergerak siapa? Umat. Apalagi ketua lingkungan. Wah, itu pentolan. Dan saya dengar dari Romo, itu kalau di paroki sini, yang jadi ketua lingkungan semua menawarkan diri. Hebat. Kagum saudara-saudara. Dari Keuskupan Aceh sampai dengan Keuskupan Jayapura belum pernah ada umat yang menawarkan, saya jadi ketua lingkungan, boleh, saya siap. Edan kata saya itu. Betul saudara-saudara? Mengapusi, jangan ngapusi. Ini di gereja. Anda berbohong, malam ini Tuhan datang kepada Anda. Jadi perhatikan, begitu banyak umat yang sering kali kalau disuruh ketua lingkungan. Cuaku, belum pantas, belum layak. Bapak Ibu ingat, tidak ada yang pantas, tidak ada yang layak. Anda baru pantas setelah Anda terkujur kaku. Ini pantas masuk kuburan. Jadi kita harus punya apa? Keprihatinan. Kenapa kok harus seperti itu? Mari kita lihat. Kita sehati sejiwa dalam pelayanan. Saya ingin memutar dahulu sebuah film kecil. Ya, mari kita lihat dahulu. Dari situ Pak, tolong Pak. Pijit bawahnya. Kayak film horor ya, gambarnya gambarnya urung rubah Pak.
smarter to travel in groups. Gambarnya tidak berubah toh. Lihat kan, kelihatan toh. Si. Ini sorry. Smarter to travel in groups. Itu saya ngisor ya Pak. Tuh, gigi. Nah, itu. Oh ini nggak masuk, di itu nggak masuk. Oke. Kita skip aja, kita skip. Kesalahan ada di mata Anda. Oke, kita skip saja. Jadi di sini tuh diperlihatkan sebuah film kecil bahwa apa? Bahwa makhluk lemah hanya bisa mengalahkan makhluk yang lebih besar melalui persatuan, kebersamaan. Nah, ada sebuah gambar yang ditempelkan di kamarnya Presiden Barack Obama. Dan Barack Obama sangat mencintai gambar ini. Apa gambarnya? Sudah, kesini aja Pak, ganti aja. Apa gambarnya? Apa gambarnya, saudara-saudara? Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini. Kok lari sih Barack Obama? Jadi Barack Obama terkenal sebagai seorang presiden yang mempunyai gambar menarik. Yaitu apa? Kura-kura di atas balok kayu. Anda bisa berpikir nggak, kura-kura itu bisa merayap sampai atas atau tidak? Tidak mungkin. Artinya apa? Ada orang yang mengangkat kura-kura itu ke atas. Jadi apa maksudnya? Kita pun bisa berhasil karena pengorbanan orang lain. Karena pengorbanan orang lain. Kita bisa mencapai sesuatu karena kita ada yang berkorban. Ada yang berkorban. Tadi lihat acara ini bisa berlangsung. Ada yang berkorban jadi panitia. Gereja ini hidup pasti ada yang berkorban. Mau jadi tata tertib, mau jadi anggota kur, mau jadi lektor, berkorban. Menyedihkan memang di gereja Katolik terlalu banyak komentator. Semua dikomenin. Gitu ya. Kurerahena. Pales. Suruh dia kur. Saya yakin kalau dia anggota kur, semua umat keluar dari gereja ini. Kita seringkali terlalu mudah untuk apa? Mengorbankan orang lain. Tidak mau berkorban. Kita lupa, siapa guru kita? Anda ingat toh cerita saya waktu saya memberi retret anak-anak. Kan kalau di rumah retret itu kan yang retret tidak semua Katolik. Ada dari gereja Kristen Protestan, Pantekosta, Manahim. Ada dari gereja Bethel, ada Muslim, ada Buddha, ada Hindu. Lalu saya selalu tanya, Nak, kenapa kita disebut Kristen? Wah, Nana langsung ngomong, Romo, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus, Romo. Oh iya, bagus, Nak. Nak, kalau kita pengikut Kristus di mana, Nak? Di depan apa di belakang? Romo, kalau yang namanya pengikut itu di belakang, di depan namanya supir. Oh, oke. Berarti yang di depan kita siapa? Yesus, Romo, Yesus. Yesus yang harus mengatur kita. Keren banget, Cah. Kalau Yesus ke kiri, kita kemana? Ke kiri, Romo. Kalau Yesus kanan, ya ke kanan, Romo. Lah kalau Yesus lurus, Romo, kita harus taat, kita juga harus lurus. Lalu saya iseng, saya angkat salib. Kalau Yesus disalib,
Semua anak menang. Sampai akhirnya seorang anak, kebetulan anak prodiakon. Saya Romo. Ya, jawab. Kalau Yesus disalib Romo, ya biarin saja dia sendirian. Hati-hati. Bahwa di dalam pribadi seorang pengikut Kristus, pengorbanan itu adalah sebuah keharusan. Titik. Kenapa saya katakan sebuah keharusan? Iya, mengerti. Keharusan itu apa? Ya, wajib, yang ngerti. Kenapa maksudku? Kenapa? Karena pengikut Kristus. Enggak. Yesus ngomong apa? Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya. Terus menyangkal diri dan mengikut aku. Yesus ngomong harus. Jadi kalau Anda menjadi ketua lingkungan, sebuah keharusan. Bukan kerelaan. Gak ada yang rela. Keharusan. Jadi lihat, kita bisa di atas karena ada pengorbanan. Dan John Maxwell, salah seorang pembicara, motivator yang terbaik, dia mengatakan apa itu tim? Tim, together everyone achieve more. Bersama-sama kita bisa mencapai lebih. Bersama-sama. Nah ini. Saya kalau ngomong contoh ini bukan di paroki sini ya. Karena paroki sini tuh katanya baik sekali. Saya tuh di paroki Helena suatu saat seksi katekese buat acara. Seksi pendamping anak remaja buat acara. Seksi diakonia buat acara. Di hari yang sama, di jam yang sama, hari Minggu, ada 3 acara untuk anak remaja. Bayangkan. Orangnya itu-itu aja. Jadi beberapa anak nongkronglah di kantin. Lalu saya datang, saya ngeliat, loh kamu itu bukan ikutan. Pusing Romo. Kenapa pusing? Itu ngundang, semua ngundang. Kalau nanti di sini saya dimusuhin oleh itu. Kalau di situ dimusuhin oleh ini. Kalau itu dimusuhin oleh ini itu. Ya sudah saya di kantin aja. Artinya apa? Kenapa kok tidak mau membuat yang namanya apa? Sinergi. Keuskupan Agung Jakarta itu sekarang sedang ramai apa? Sinergi. Bersama-sama. Jangan hanya mengedepankan ME yang harus maju. ME menyelamatkan. Pret. Tidak hanya ME. Tidak hanya ME. CFM pun ada. Legio Maria pun ada. Persekutuan doa karismatik pun ada. Emmaus Journey. Oh di gereja Emmaus Journey. Di gereja di KAJ Emmaus Journey ada. CAP ada, SEP ada. Wow. Kenapa gereja sekarang begitu banyak tumbuh kelompok-kelompok itu? Karena apa? Ingin membuat umat Katolik itu ikut. Ayo terlibat. Jangan hanya puas jadi orang Katolik. Misa hari Minggu, wes rampung, Bali, golek, sate, neng lia. Ajak Romone. Bagaimana mungkin menjadi orang Katolik hanya puas hari Minggu doang? Maaf, iman Anda tidak pernah berkembang. Kecintaan Anda menjadi orang Katolik pun ra ngerti opo-opo. Pakai beberapa ibu pada saat misa, berdiri, anaknya masih duduk. Lalu dia senggol anak, tangi. Mah, kenapa kita harus berdiri? Yang lain juga berdiri, udah diem. Tanpa mengerti, kenapa kita harus berdiri? Maaf, bukan gereja tidak memberitahu. Bukan, Anda, maaf ya, Anda tidak mau tahu. Gereja itu menyediakan segala-galanya. Maka kalau kita punya kelompok, jangan sampai mengatakan,
Kelompok kami yang harus semakin besar. Halo, yang harus semakin besar siapa? Kristus. Kristus. Maka bekerja samalah di dalam gereja. Ibu Teresa pernah berkata bagus banget. Anda bisa melakukan apa yang tidak dapat saya lakukan. Saya dapat melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Bersama-sama kita dapat melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita lakukan sendirian. Maka itu hebatnya perkawinan suami istri itu saling melengkapi. Besok saya cerita. Suami ndak bisa keroan dewe. Raisa. Hanya Romo yang bisa keroan sendirian. Kita ada pelajarannya di filsafat teologi. Pasti toh sitik-sitik, kroi, rapena awakku gitu. Apakah Romo akan berbicara kepada vikarisnya Romo Adi? Romo, kroin aku. Sesama jenis dilarang menyentuh, coy. Jadi lihat, bahwa Ibu Teresa mengatakan di dalam gereja ada begitu banyak karisma yang bisa membangun apa? Jemaat Allah supaya lebih hidup, supaya jangan sedikit-sedikit. Yo, kita icip-icip gereja lain. Nyanyinya kok hebat, meriah. Di kita juga ada loh. Jangan macem-macem. Di kita juga ada. Jangan mau belanja ke gereja lain. Di kita ada. Malah ada beberapa orang Katolik. Romo, saya ingin kalau di gereja lain tuh ada perjamuan kudus kita dapat anggur. Mbok tuku. Ojo main gratis wae gitu ya. Jadi perhatikan di sini bagaimana seorang beriman Katolik harus hidup dalam iman Katolik dan bangga jadi orang Katolik. Ini jalan keselamatan kita. Maka di dalam gereja pun kita berkumpul bersama-sama bukan untuk saling menyaingi. Enggak. Kita untuk saling melengkapi. Melengkapi. Lihat toh, ada orang yang doanya, haleluya puji Tuhan. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Kalau Anda percaya pada Yesus, angkat tangan. Orang yang biasa di Legio Maria Raiso toh kan ngangkat tangan. Apa iki ngangkat tangan. Raiso aku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Halah, sokon kono. Apakah lalu salah Legio? Apakah lalu salah persekutuan doa? No. Begitu kayanya orang memuji Tuhan. Jangan salahkan orang berjingkrak-jingkrak. Raja Daud pun berjingkrak di hadapan tabut perjanjian. Dan Allah memuji dia. Dan Allah bersuka cita. Tapi apakah kita harus berjingkrak-jingkrak? Ojo. Ancur gereja iki. Ya mereka melompat, ada sesuatu yang tersengat dalam hati mereka. Tersengat dalam batin mereka. Saya itu seringkali kebangunan rohani Katolik. Lalu setelah kebangunan rohani Katolik, ada pendoaan toh, PDP, pelayanan doa pribadi. Saya mendoakan, saya kemarin baru dari Banjarmasin. Teman saya di sebelah itu mendoakan, baru nempel, keplak, ceplak, edan kata saya tuh. Saya 10 orang serono yang plak kata saya tuh. Akhirnya saya ngomong panitia, wes rampung wae aku gitu. Kenapa Romo? Akunya yang jatuh nantinya gitu ya. Apakah doa saya tidak mujarab? Apakah saya tidak dipakai Tuhan? Sorry lah ya. Tidak jadi langsung dia lebih dipakai Tuhan dan dia tidak dipakai Tuhan. Tidak bisa jadi ukuran. Orang resting in the spirit itu disebutnya resting in the spirit, Pak. Bukan apa namanya? Ya apa jatuh tiba-tiba. Karena saya pernah ada coaster, saya doakan bruk jatuh dia.
Dia kaget, setelah bangun malu sendiri. Sampai setelahnya langsung ngomong, Romo kok saya tadi jatuh ya? Romo nggak neken, nggak apa. Kenapa kok saya jatuh? Jangan tanya kenapa. Sekarang apa perasaan kamu? Saya damai Romo, saya sukacita. Saya kok merasa sekali Tuhan menyayangi saya. Itu yang penting nak. Itu yang penting. Setelah kau damai dan sukacita, jangan lupa kolekte. Iki serius, jangan ketawa. Loh, ini orang Tegal ini maijura percoyoi be aku. Loh, Bapak maaf ya. Kalau Anda sudah disentuh oleh Tuhan, lalu Anda tidak melakukan apapun, apakah itu tujuan Allah menyentuh Anda? Tidak. Allah menyentuh Anda supaya Anda menjadi pribadi yang berbelas kasih. Berbelas kasih. Jadi jangan berat memberi, jangan berat memberi. Apalagi ini tujuannya untuk membeli Videotron. Larang. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau gereja itu membutuhkan umat Allah, dan yang satu doanya memang tenang, Taize, yang satu Legio Maria dengan Salam Maria, salam. Yang satu hati kudus Yesus, yang satu devosi kerahiman ilahi. Wow, indah. Indah sekali Tuhan. Setiap orang diberi karunia berdoa. Kemarin saya kelelahan. Saya itu sekarang safari dari Semarang, Tegal, Bandung, Sukabumi, Bogor. Saya nanti mengakhiri safarinya di Bogor hari Sabtu. Setelah Sabtu, Minggu langsung saya ke Kendari dan Makassar. Ada pembangunan rohani. Sebulan yang lalu saya capek banget dari Pasuruan, Madura, Surabaya, Bojonegoro, Tuban, langsung Semarang, Semarang masuk ke Bandung, Bandung masuk ke Sukabumi, Jakarta, Bogor. Saya pas di Semarang, saya capek. Dan saya mau pulang ke Jakarta, kebetulan hanya naik Garuda. Dan saya sedih karena dapat tempat duduk di tengah. Kalau di tengah itu enggak nyaman. Karena kalau kiri kanannya orang yang bukan gemuk dong, tolong. Subur, makmur, diberkati Tuhan. Bisa kita ketutup. Saya udah, Tuhan saya ingin istirahat, saya ingin doa. Saya paling senang kalau di kereta, di pesawat, saya doa, saya diem. Tenang sekali, sambil tiduran. Rosario itu bisa 2 jam tuh gak selesai. Setengah jam, loh kok isi 10 isi. Setengah jam lagi. Oh meng siji Salam Maria ya rapopo toh gitu ya. Gusti tetap sabar mendengarkan Rosario saya. Tangi Rosario neh. Gitu. Lalu saya pada saat itu, orang kok penuh ke belakang ya. Saya gak ada. Pas mau ditutup, tiba-tiba ada 2 wanita berjilbab. Duduk di samping saya dan cantik. Dan badannya, wah kata saya rejeki anak soleh. Yang mengagetkan ibu yang sebelah kiri langsung duduk, langsung mengeluarkan tasbih. Yang sebelah kanan buka tablet, langsung baca Al-Quran. Aku ya ndak mau kalah, keluarin Rosario. Kita diam. Saya merasa seperti Raja Minyak. Kita pas naik, berdoa tenang. Tiba-tiba di tengah-tengah turbulensi Pak. Buk, 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 buk. Langsung yang sebelah kiri kanan saya kompak. Allahu Akbar. Saya ndak mau kalah. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Terus kita tuh saling liatin dia. Allahu Akbar. Yesus Kristus. Lalu kita serius. Mungkin kita tiga-tiganya takut mati. Saya takut mati nanti diberitakan di koran ada 1 Romo meninggal di antara 2 wanita gitu kan, malu tau saya tuh ya.
Lalu pada saat pesawat itu mulai tenang, kita saling memandang. Lalu si mbaknya langsung, berdoa ya Pak. Iya. Kenapa Pak? Takut mati. Ya. Artinya apa yang mau saya katakan? Lihat, manusia Tuhan selalu ingat bahwa pada saat ia tidak mampu, ia akan menjerit pada siapa? Allah. Walaupun dengan caranya berbeda. Mana yang layak bagi Tuhan? Semua layak bagi Tuhan. Hanya cara mengucapkannya berbeda. Sama. Jadi perbedaan itu jangan membuat kita harus, no. Saling melengkapi. Nah Bapak Ibu, Eisenhower itu pernah mengatakan, tidak bisa kalau kita punya kabel, coba lihat, kalau kita bayangkan aja, ada tali ya. Tali itu kalau kita dorong, tali itu akan mengikuti tangan kita atau enggak? Kalau kita dorong. Mengikuti atau tidak? Tidak. Kalau kita tarik, mengikuti atau tidak? Ah sama. Eisenhower berkata apa? Jangan nyuruh. Beri teladan. Contohin, baru orang akan ikut. Kalau nyuruh, ndak iso. Sama orang tua sekarang itu pandai nyuruh anaknya berdoa. Dan orang tuanya berdosa. Nah berdoa ya. Bisa belum tidur berdoa. Papa nanti. Yang ralali. Aku dididik oleh seorang ayah yang selalu berdoa bersama kami anak-anaknya. Jadi sejak kecil Bapak Ibu, sejak saya kelas 3 SD dan adik-adikku masih kecil-kecil, 8:30 selalu rosario. Dan 4 anak itu tidak ada yang suka cita rosario. Semuanya mencucu, mencucu. Gitu ya. Kalau Bapak, rosario terus. Wong kakak yang mau jadi romo, kita yang menderita. Jadi kita wajib rosario. Dan kalau sudah rosario, saya dengan adik saya, semuanya kereta cepat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Tuhan. Lalu dia, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Lalu, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Cepet-cepetan. Karena kita udah gak sabar. Pas bagian ayah kita jengkel. Karena Salam Maria penuh rahmat. Lalu adik, cepet Pak, cepet. Sampai beberapa minggu kemudian kita selalu usul kepada Bapak. Bapak yang mimpin rosario, tapi Salam Maria anak-anaknya aja gitu. Bapak Ibu, walaupun kami dididik seperti itu, jengkel waktu kecil, maaf, buah pendidikan itu sampai sekarang. Adik saya 4, adik saya 3. Lali aku, matematika aku jelek, saudara-saudara. Oh langsung ingat, oh iya bodoh yo, gitu ya. 2 anak laki, 2 anak perempuan. Adik saya sudah menikah dengan orang Katolik. 2 adik perempuan saya menikah, yang satu dengan GKJ, Gereja Kristen Jawa. Yang keempat dengan Muslim. Beda agama, beda gereja. Tetapi keponakan saya semua dibaptis dan diajari Katolik. Mereka tahu iman Katolik segala-galanya. Karena apa? Karena mereka diajak oleh ayah berdoa. Dan kami sejak kecil, Pak, Bu, kalau misa duduknya di depan. Bapak gue langsung pegang 4 anak. Wes, ning ngarep kabeh. Wes meneng. Dan kita di depan. Dan waktu itu, waktu Eko kecil, romonya romo Belanda. Khotbah ramudeng aku. Sampai saya berkata, nanti Eko gantiin. Nggak mudeng. Tetapi bapak saya mendengarkan khotbah Romo itu, Anda tahu bagaimana wajahnya? Saya sampai kaget, Dani ngerti.
pulang dari gereja, saya takon, Pak E, mau ngerti tuh Pak E? Romo ngendikon apa? Ya aku kurang ngerti toh. Nah bapak kok mantuk kata saya teh. Sopan le, sopan. Yen Romo ngendiko ki sopan. Rungokke. Ora ngerti yo tetep rungokke. Gusti sing ngendiko. Walah kata saya itu. Betapa hormatnya ayah pada seorang imam. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa teladan itu, mengajak itu begitu penting. Kenapa? Karena pada saat di situ orang merasa ditemani. Ayo bareng, yuk bareng, ngajak. Nah sekarang mari kita lihat, apa itu panggilan pelayanan. Saya suka sekali mengambil kisah di mana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dikatakan dalam Injil Matius. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Lalu Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Nah, dengerin ya. Dikehendaki. Bukan sembarangan. Yesus itu menghendaki. Bapak sekarang jabatannya apa? Pastor paroki? Oh. Di lingkungan jadi apa? Ketua lingkungan? Bukan. Marriage encounter. Wow, sudah berapa tahun menikah, Pak? 46. Penderitaannya berapa tahun? Lihat, penderitaannya berapa tahun? Seumur hidup? Ya, nanti kita bahas besok, Pak. Besok. Bukan sekarang ya, Pak ya. Jadi perhatikan di sini. Kembali lagi ke panggilan, jangan kepada ME lagi ya. Yesus menetapkan orang-orang itu yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Jadi lihat, pertama-tama itu Yesus memanggil para murid bukan untuk diutus. Bukan, untuk apa? Menyertai dia. Hidup bersama Yesus. Tahu Yesus seperti apa. Merasakan cinta Yesus dulu. Merasakan. Baru diutus. Baru diutus dan diberi kuasa. Nah saudaraku, mari kita lihat. Bahwa panggilan para rasul pertama-tama adalah inisiatif Tuhan. Jadi kalau Anda ditelepon oleh Romo Paroki, Pak, jadi ketua wilayah ya. Ini panggilan Tuhan. Sebelum Anda dipanggil, Pak, berhenti ya hidupnya. Itu tuh. Jadi ini adalah apa? Ini adalah pilihan Allah. Ini pilihan Tuhan. Jadi bukan berarti nggak ada yang lain Romo. Bukan masalah nggak ada yang lain. Masalahnya adalah apa? Romo itu percaya pada Anda. Pak, Bu, saya setelah gabung dengan paroki baru bisa mengerti. Para Romo itu untuk memilih umat, mereka harus punya hati. Punya hati. Saya percaya Bapak ini bisa. Saya percaya Bapak ini punya kualitas. Saya percaya Bapak ini akan bisa merukunkan umat. Saya percaya bahwa Bapak ini akan bisa menghidupi gereja. Jadi ini inisiatif dari Allah. Bahkan saya bertemu dengan beberapa imam yang selalu berkata, kok saya itu kalau sebelum memilih ketua lingkungan, saya tuh berdoa dahulu loh, benar berdoa. Supaya apa Romo kok berdoa? Saya cuma minta Tuhan lembutkan orang-orang yang dipanggil itu. Lembutkan. Jangan sedikit-sedikit, jangan saya. Belum pantas, belum waktunya. Dan saya berdoa Tuhan lembutkan orang-orang itu. Lihat,
Sampai Tuhan pun memanggil Anda begitu rendah hati. Maka panggilan itu yang kedua apa? Tergantung para rasul. Menanggapi atau tidak? 12 rasul yang dipanggil oleh Yesus. Apakah menanggapi semuanya? Halo, saya tanya. Menanggapi atau tidak? Ya. Siapa yang tidak? Siapa yang tidak, Ibu? Siapa yang tidak, Pak? Siapa? Kan harus satu, Bapak, Ibu yang ngomong ini, Bapak yang jawab. Yang tidak menanggapi adalah Yudas Iskariot. Sungguh-sungguh, dia tidak tahu apa artinya mengikuti Yesus. Akhirnya dia menjadi pengkhianat. Jadi para rasul yang lain pun memang menanggapinya naik turun. Semangat, kadang-kadang tidak semangat. Lihat Petrus saja toh, waktu Yesus ditangkap kemana Petrus? Melayu, golek sate. Pergi, berlari. Jadi kalau menjadi ketua lingkungan kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Ya rapopo. Menjadi ketua lingkungan kadang-kadang masih melirik wanita lain, boleh Romo? Boleh. Asal jangan mengingini, halo. Mau melirik ya rapopo toh ya. Gitu ya. Kecuali istrinya langsung, ayo lirik sekali lagi. Tak pelintir weh. Jadi lihat, para rasul pun dalam menanggapi panggilan jatuh bangun. Betul, jatuh bangun. Apakah kami para imam pun tidak jatuh bangun dalam menanggapi panggilan? Jatuh bangun. Saya lihat orang Tegal ini kalau ke gereja rapi. Hai, kalau Anda tahu di Filipina ke gereja, wow, ini turun, ini naik. Dan duduk di depan lagi. Kagak ada yang kayak gini. Putih semuanya, ya Tuhanku Yesus. Sampai saya pernah salah. Kan kalau komuni kan body of Christ. Tiba-tiba ada ibu yang besar banget itu. Wow, that's your body. Langsung ibunya berkata, amin. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa para romo ini jalannya lurus. Enggak, kecuali suster. Kalau suster berbeda. Kalau suster memang lihat jalannya. Lihat romo yang seperti ini, tobatkanlah dia Tuhan. Kalau suster seperti itu. Bapak Ibu kalau mau tahu lihat, makan pisang di susteran, seperti di surga. Makan pisang tuh enggak sembarangan. Dibuka pakai pisau. Dipotong, celek. Makan sedikit. Di pasturan, plok. Jadi perhatikan bahwa menanggapi panggilan Yesus bukan berarti kita selalu bisa konsisten. Enggak, dengan pertolongan Tuhan kita bisa konsisten. Nah yang ketiga, lihat Yesus menetapkan para murid untuk menyertai dia, tinggal bersama dia. Dan yang terakhir baru diutus. Jadi seorang ketua wilayah, seorang yang aktivis di lingkungan harus punya pengalaman apa? Dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan. Karena kalau Anda tidak pernah merasa dicintai Tuhan, pelayanan menjadi beban. Tersinggung, kecewa. Pertemuan lingkungan sudah ayo. Seng datang mbok neh. Sudah menyiapkan bahan baik-baik. Saya itu pernah menyiapkan bahan baik-baik tentang apa?
bagaimana mensyukuri anugerah kehidupan dari Tuhan yang datang Bapak Ibu. Encim-encim dan engkong-engkong. Langsung saya ubah temanya. Kita tidak mensyukuri. Kita ganti temanya ya Bapak. Engkong, encim. Jadi apa Romo? Bagaimana kita mempersiapkan jalan untuk menuju Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Anda kecewa nyiapin ini kok yang datang sedikit. Kan selalu tuh Romo kalau pertemuan lingkungan itu kalau ada makan-makan. Wah penuh, banyak. Tapi kalau membahas kitab suci, sedikit. Lalu kalau ada yang sharing, langsung orang Katolik itu sama. Kalau ditanya ada yang sharing, bagaimana gerakannya? Langsung gravitasi. Ibu silakan duluan saja, duluan silakan. Silakan ada yang duluan. Kalau udah ada yang ini, ya udah saya suruh sharing ya. Bagaimana Ibu? Sama. Idem saya sama, idem. Tapi maaf, ini bukan di Tegal, bukan di Tegal enggak. Saya dengar dari Romo, wih kalau sharing, saya sharing. Bahkan susah berhentinya kalau udah sharing gitu di Tegal. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat, baru kita harus sadar tadi. Orang setelah tergerak, diberkati Tuhan, tidak bisa diem saja. Tidak bisa. Percuma. Maka Anda tahu toh, di Israel sana ada yang namanya Laut Mati dan ada yang namanya Danau Galilea, Genesaret. Sungainya sama yang mengalir di situ. Sungai apa? Yordan. Sungai Yordan itu dari Gunung Hermon. Lalu mengalirkan air pertama-tama ke Danau Galilea. Di sana banyak ikannya. Dan lalu keluarlah air itu melalui sungai Yordan yang kedua dan sampai ke Laut Mati. Dan di Laut Mati airnya berhenti. Kenapa? Tidak ada kehidupan di sana. Karena airnya tidak disalurkan kemana-mana. Dan habisnya karena menguap, asin, mati. Jadi orang yang dapat berkat Tuhan, dapat anugerah, dicintai oleh Tuhan, mong meneng wae, orang ini mematikan. Gak mati sih, masih hidup. Cuma mematikan. Lihat dari seperti apa tanda-tandanya. Bisa kelihatan. Kalau hari Minggu titeni. Bagaimana dia pergi ke gereja. Ini orang dari Laut Mati. Kemana Pak? Misai. Tidak ada sukacita. Tapi kalau orang yang sadar bahwa hidupnya terberkati, datang duduk di depan. Wah, teng. Kalau orang yang dari Laut Mati langsung teng. Romo neiki. Pasti khotbahnya suwi, apes aku. Salah misa aku. Jadi perhatikan bahwa kalau kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, maka kita dituntut untuk do something for God. Do something for God. Lihat dalam teks kitab suci, kita bisa melihat Yesus berkata tentang kerasulan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan waktu Yesus berkata kepada murid-murid, tuayan memang banyak. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja. Dan ketika Yesus mendarat, Yesus melihat sejumlah besar orang, Yesus berkata, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka sebelum dia ngomong kepada Rasul Petrus, 3 kali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Maka kita harus sadar
bahwa di dalam panggilan kita harus berangkat dari sebuah keprihatinan Tuhan. Tuhan itu prihatin melihat umatnya. Dan Tuhan itu tidak bisa mencintai umat Anda kalau Anda tidak mau jadi alatnya. Bapak Ibu, saya sebentar lagi pindah ke rumah retret Pratista. Rumah retret yang sangat indah sekali. Ada di lereng Tangkuban Perahu. Antara Cimahi, Lembang. Dingin, sejuk, dekat surga. Beda dengan Tegal. Panas, dekat. Anda sendiri yang ngomong ya. Dan di Pratista ada satu kapel yang punya gambar Yesus unik. Yaitu apa? Yesusnya tanpa tangan. Itu adalah replika dari gambar Yesus, patung Yesus di Jerman. Jadi dulu itu waktu perang dunia kedua kan gereja-gereja dihancurkan. Alat-alat gereja diambil oleh Jerman untuk dijadikan peluru. Setelah selesai perang, ada seorang pastor yang memunguti benda-benda rohani yang bisa diselamatkan. Dan pastor itu ingat di satu gereja ada patung Yesus besar dari marmer yang dia mau lihat. Dan betul, patung itu jatuh, tidak ada tangannya. Badannya bagus. Lalu dia bawa ke tukang pemahat. Dia berkata, tolong buatkan tangannya. Pemahat ini dia buatkan tangannya. Bapak Ibu tahu tuh kalau marmer itu kan ada seratnya tuh. Ada serat batunya. Ditempelin gak nyambung-nyambung. Gak bisa-bisa. Sampai akhirnya pemahat ini menyerah. Dia berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang harus kulakukan. Dan dia mendapatkan sebuah bisikan. Pada saat harinya di mana pastor itu datang. Pastor itu sudah selesai. Sudah. Mana? Ini. Pastornya kaget. Karena belum ada tangannya. Lalu pastornya berkata, loh katanya sudah selesai. Ya. Saya nggak bisa membuat tangan. Saya hanya bisa membuat tulisan di bawahnya. Kamulah tanganku. Bagus banget. Jadi Bapak jangan lupa Pak. Jangan lupa ya Om. Walaupun Om tiap hari jaga toko, ya Tuhan tidak bisa mengasihi istri kalau Om hanya ngelihat cuan terus. Sekarang saya tanya, lebih menarik melihat uang 100.000 atau melihat istri? Yang jujur. Mana? Menarik mana? Lihat istri. Ya betul. Karena di bawahnya diinjek sama istri. Saudaraku lihat bahwa kita itu diutus untuk apa? Menjadi alatnya Tuhan. Tuhan gak berkuasa untuk mencintai suamimu kalau engkau istri tidak mencintai suamimu. Tuhan pun tidak bisa mencintai Romo Andi kalau Romo tidak memberi uang saku. Ada Romo Andi. Jadi Allah itu bisa memberkati lewat siapa? Lewat siapa? Kurang ajar gak panitia? Lewat orang lain. Itu kurang ajar namanya. Lewat saya. Ya Allah. Lewat saya. Saya harus jadi jalan berkat. Saya. Maka kita itu harus seperti Tuhan. Prihatin. Lihat gereja rusak, prihatin. Lihat gereja kotor, prihatin. Dan kalau prihatin, ya melakukan sesuatu. Makanya saya suka sedih. Gitu. Ada umat yang selalu protes, di gereja kok orang membuang sampah ya sembarangan. Loh jangan ributnya,
Ambilin. Jangan ngomong, itu kan tugasnya koster. Hei. Yang ngelihat siapa? Lalu beberapa pura-pura nggak lihat gitu ya. Oh, saya doakan buta seumur hidup, kata saya itu. Bapak Ibu, ini gereja kita. Kita yang bisa menghidupi gereja ini. Umat berapa ribu Roma? 2100. Lihat, 2100. Jangan sampai satu pun anak Tuhan ini pergi. Biarkan menghadap Tuhan untuk sampai surga. Kalau bisa 2100 ini semuanya sebelum meninggal sakramen perminyakan. Kalau perlu malam ini masal. Loh. Siapa tahu toh? Jangan berkata, yang tua aja dulu Romo. Halo, tidak ada antri. Tuhan suka iseng, kamu duluan. Jadi saudara, aku lihat kita harus belajar berani menjadi pribadi yang prihatin. Do something. Kalau prihatin, lakukan sesuatu. Gak bisa cuma mengeluh, cuma ngomong, lakukan sesuatu. Yang kedua, panggilan adalah tawaran yang membutuhkan tanggapan. Dan ini menarik. Panggilan itu adalah apa? Ininya proyeknya Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Jadi kalau kita itu mau membuat bahagia pasangan, itu proyeknya Tuhan. Proyeknya Tuhan. Kalau kita ini melayani umat, ini proyeknya Tuhan. Bukan proyek saya, bukan proyek Romo Paroki. Bukan, ini proyeknya Tuhan. Dan proyek Tuhan selalu pada apa? Karya keselamatan. Keselamatan. Jadi kalau ini proyeknya Tuhan, kita harus bisa melayani, nanti diperlihatkan dengan iman. Maka menjadi murid di zaman modern ada 3 tuntutan. Pertama apa? Pertama, kita harus bisa melayani. Dan di dalam pelayanan itu harus ada support. Saling support di kelompok lain. Saya pun sama, saya kalau ada yang bermasalah, misalnya ada orang yang konsultasi tentang keluarga, saya bisa bantu. Tapi kalau ada yang konsultasi, Romo, rumah saya diganggu oleh roh-roh jahat. Aduh, saya enggak bisa. Karena ada tulisan, sesama setan dilarang saling mengusir. Saya enggak bisa, saya enggak punya karunia. Ada romo lain yang punya karunia, ada romo lain. Saya beri pada romo itu, Romo tolong. Dia merasa diganggu, tolong. Karena saya pernah suruh memberkatin rumah sakit Boromius. Anda tahu tuh, ada satu ruangan baru diberkatin. Susternya itu udah ngomong bahwa di situ ada penambahan. Saya enggak dengar apa-apa. Lalu saya tuh percikan toh. Setelah misa, saya percikan. Saya biasa di tempat pemberkatan, saya akan membuat tanda salib. Tiba-tiba ada satu tempat di mana saya kok lama berdoa. Enggak tahu saya juga. Saya kok ingin berdoa di situ ya. Langsung semua perawatnya mengatakan, tuh Romo aja bisa ngeliatin. Emang di situ tempatnya. Lalu setelah pemberkatan, semua tanya, Romo ngerasain ya? Ngerasa apaan kata saya tuh. Di situ kok Romo berdoanya lama. Ah, emangnya mau lama kata saya, terserah gue gitu ya. Saya mau di situ lama memberi tanda salib, selesai itu. Romo nggak ngerasa apa-apa? Enggak. Saya hanya ingin di situ doa buat tanda salib, saya yang ngikutin saja. Oh, ya di situ Romo sering kali muncul. Oke. Dan setelah diberkatin, tidak ada. Muncul di tempat lain. Rupanya setan juga pinter saudara-saudara gitu. Jadi, saya tentang hal itu tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti. Lalu yang kedua itu apanya? Support. Kita tahu. Jadi kita harus saling mensupport apa? Kelompok-kelompok pelayan lain. Bahwa di gereja ini kan ada 4 pilar. Ada mistagogi, ada diakonia, ada liturgia, ada koinonia. Itu kan 4 dari apa?
pilar gereja. Dan semuanya punya jalan yang sama untuk apa? Melayani umat Allah. Kita harus saling support satu dengan yang lain. Yang kedua adalah apa? Trustworthy. Anda tahu kalau seorang yang selalu melayani di pesawat disebutnya apa? Stewardess, pramugari. Jadi kalau pelayan harus bisa dipercaya. Tidak punya batu sandungan. Kemarin saya memberi rekoleksi di pemimpin jemaat juga. Ada yang tanya, Romo, kalau seorang yang hidup dengan wanita yang belum disahkan oleh gereja, apakah boleh melayani atau tidak? Ya nggak boleh. Jadi batu sandungan. Perkawinannya aja belum beres. Memang si laki-lakinya pergi dengan pria lain. Tapi kan bukan berarti bahwa... Aku ngomong apa mau? Emang nggak boleh? Emang itu adanya kok. Ini bener Pak. Pria pergi dengan laki-laki lain. Nggak tahu. Kok aneh sekarang itu. Si wanitanya ditinggalkan. Setelah sekian tahun wanita itu tinggal dengan pria yang sudah meninggal istrinya. Si pria ini bebas, betul. Tetapi wanita ini masih terikat perkawinannya. Yang gak bisa langsung wanita ini mau jadi ketua WKRI. Raiso. Kamu hidup dengan laki-laki yang tidak disahkan dalam gereja. Jadi batu sandungan nanti. Seorang pemimpin, bukan berarti nanti, berarti kalau gitu jadi ketua lingkungan harus tidak ada kesalahan. Ya, raisoh toyo. Ada kesalahan, tapi bukan jadi batu sandungan. Kesalahan kecil-kecil, tidak apa-apa. Misalnya apa? Tidur, bohongi istri, tidak apa-apa. Ngentutin istri, tidak apa-apa. Itu dosa kecil yang tetap membuat Anda masuk surga. Tidak mendengarkan istri, tidak apa-apa. Karena istri terlalu banyak. Saya nggak mau ngomong karena besok pagi nggak ada yang ngirimin lagi makanan. Bapak-bapak jangan lupa nasib para pastor itu dari belas kasih para ibu. Pagi-pagi tadi, langsung kiriman untuk Romo. 5 kiriman tidak ada yang dari bapak-bapak. Yang ketiga adalah apa? Shepherd. Jadi, saya suka. Ini saya bahagia menjadi seorang Katolik. Gereja Katolik itu tidak mau jadi gereja populer. Tidak mau jadi gereja yang banyak umatnya. Udah, gak apa-apa kok. Kamu cerai juga gak apa-apa. Hidupmu dengan wanita lain yang belum sah juga boleh, gak apa-apa. Yang penting gereja kita banyak umatnya. No. Kamu nggak perlulah 1 tahun pelajaran, langsung dibaptis saja gitu. Yang penting percaya pada Yesus. Ya, bisa aku percaya, bisa baptis saiki. Nggak bisa. Nggak. Buah pelayanan adalah damai. Kalau ibu mau damai, harus melakukan apa? Betul. Pelayanan. Yang membawa damai adalah pelayanan. Pelayanan yang bersumber dari mana? Dari doa. Maka Bapak Ibu, saya akan tuliskan beberapa poin. Tentang apa? Tentang dekrit kerasulan awam. Yang ditulis di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Di dalam dekrit hasil Konsili Vatikan kedua dikatakan jelas. Dari dulu kaum awam dipanggil untuk merasul
dengan semangat dan sukarela. Halo, hebat ini. Sukarela tapi semangat. Ya toh? Kalau dapat duit semangat itu udah biasa. Biasa. Lihat, Anda parkir 4.000. Paling-paling kan tukang parkir, terus Pak. Itu doang. Kasih 20.000. Langsung, bos, terus bos, terus bos, terus bos. Ya, sama, jangan-jangan juga kayak gitu. Romo, kenapa ya imam tuh kalau memberkati rumah cuma kayak gitu? Berapa dulu amplopnya? Lo kalau cuma 500.000 ya cuma gini doang. Kalau 5 juta nah baru gini nah. Apalagi 10 juta. Wah, 2 tangan. Ya iya loh Pak, orang 10 juta kok. Tidak boleh. Pelayanan, lihat, sukarela dan penuh semangat. Kalau dibayar semangat, itu aturan duniawi. Tapi di dalam pelayanan adalah apa? Saya tahu, saya lakukan semua untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Allah. Maka selama gereja ada, tak mungkin tidak ada kerasulan awam. Selama gereja ada, harus ada umat yang terlibat pelayanan. Awam menerima tugas merasul dan kerasulan harus dijalankan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Itu. Jadi walaupun pertemuan lingkungan sing betutul kui wae yo rapopo. Syukuri. Wong telu, wong papat. Haleluya. Enggak apa-apa. Justru hati-hati. Kalau dalam pertemuan lingkungan semua datang rajin dan terus-terusan rajin. Hati-hati. Sebentar lagi pasti kiamat. Udah tobat semuanya toh. Loh, kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Kita tuh selalu berpikir, saya tuh kan para pastor banyak tuh para pastor di paroki. Saya OSC, saya punya teman juga projo. Pastor-pastor yang baik tuh cepat mati. Ya, sing ra mati-mati iki. Masih belum baik. Jadi kalau pertemuan lingkungan sedikit, tetaplah pujian yang sedikit itu berkenan pada Allah. Nah, itu. Jadi bukan berarti kok sidik terus rapopo. Enggak apa-apa. Kita doakan yang tidak hadir. Bukan diomongin. Bukan. Didoakan. Ya bukan didoakan supaya cepat dipanggil Tuhan gitu ya. Doakan supaya keluarga itu diberkati. Bawa tetap dalam doa. Walaupun tidak pernah datang. Bawa. Kenapa? Karena kita melakukan dengan kasih, iman, dan harapan. Yang berikutnya, apa spiritualitas kerasulan awam? Bagus di sini dikatakan. Keberhasilan seorang awam melayani tergantung pada apa? Bagaimana awam tersebut bersatu erat dengan Yesus. Nah, ini dia tadi. Kalau Ibu Teresa berkata, the fruit of silence is prayer. The fruit of service is peace. Jadi, service itu harus dilakukan dari kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Ini tidak pernah bisa dipungkiri. Kenapa? Karena dalam pelayanan Bapak, Ibu, setiap saat Anda akan mengalami kekecewaan. Kekecewaan. Dan Anda hanya bisa bertahan di dalam kekecewaan.
kalau Anda punya Tuhan di dalam hati Anda. Nah, saya suka bidang kerasulan yang harus dipusatkan adalah dua. Yaitu apa? Hidup keluarga dan orang muda. Keluarga adalah tempat setan menghancurkan gereja. Gereja hancur kalau keluarga-keluarga Katolik bubar. Karena produk dari kehancuran keluarga adalah apa? Anak-anak yang terluka. Dan yang kedua adalah apa? Anak muda, kaum muda. Kemarin saya ikut Indonesian Youth Day. Koordinatornya Romo Kristi, Projo Purwokerto. Ada kurang lebih 1.500 anak muda dari 37 keuskupan. Dan ada survei, 5.000 anak muda disurvei. Jadi surveinya tidak di IYD sebelumnya, 5.000 anak muda. 30% anak muda gereja Katolik ingin meninggalkan gereja Katolik. Karena tidak menarik. Hampir 50% mereka mengeluh sulit sekali mencari pasangan yang seiman. Maka saya waktu di IYD, saya ngomong kepada anak-anak muda, gua gak suka lu ngomong kayak gitu. Maka selama IYD, lu harus punya pacar. Lu di phonebook kamu harus ngumpulin nama teman-teman dari keuskupan lain. Dan saudara-saudara berhasil. Hari terakhir banyak anak muda yang mojok, saudara-saudara. Banyak yang pacaran, sedangkan pasturnya jalan salib, saudara-saudara. Jadi kaum muda itu adalah keprihatinan. Mereka adalah apa? Gereja masa kini yang harus dipelihara. Jangan didiamkan. Bagaimana cara merasul? Berbagai cara merasul, lihat. Hendaknya tadi syarat dasar muncul dan keluar pelayanan itu dari sumber hidup Kristiani sejati. Maka maaf ya Bapak Ibu, maaf. Kalau tersinggung, ya kolekte tambah lagi. Maaf. Kalau Anda dipanggil untuk pelayanan, tapi Anda tidak punya waktu doa pribadi, maaf, Anda mengkhianati Tuhan. Seorang pelayan harus punya waktu doa pribadi. Doa pribadi. Jangan masalah panjangnya, enggak. 5 menit you say to God, that is enough. Tapi saya harus punya doa pribadi. Saya melayani Tuhan tetapi saya tidak dekat dengan Tuhan. Omong kosong. Dan bapak-bapak, doa itu membuat Anda kuat bertahan menghadapi istri Anda. Betul. Jadi bapak-bapak resep kalau istri ngomong terus, Anda di depan istri Anda langsung, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pasti istri langsung menang. Doa bagi orang beriman itu kekuatan. Nah, rasanya ini hampir terakhir. Ini slide terakhir, ini hampir terakhir. Ibu 5 menit udah diangkat belum tadi? Udah ya? Ibu gak ngangkat-ngangkat dari tadi. Ibu ini lihat, amplopnya cuma 500.000 tapi berkepanjangan saya ngisinya. Jangan tegaan Bu. Kalau sudah menyiksa suami, jangan menyiksa pastor. Lihat,
kerasulan awam disaturagakan dengan kerasulan gereja yang dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Hierarki. Siapa itu hierarki? Romo paroki. Yang mempunyai wewenang di Tegal ini ya Romo paroki dari Bapak Uskup. Jadi Romo paroki adalah apa? Koordinator dari semuanya. Maka harus ada keselarasan dengan kerasulan gereja. Semua bentuk kerasulan dalam gereja perlu sikap saling menghargai dan diselaraskan oleh hierarki. Maka dalam pelayanan perlu sekali sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati. Jangan maaf lagi yang kedua maaf. Kadang-kadang orang yang aktif, terlalu aktif, jadi punya kesombongan rohani. Ini bahaya. Jadi merasa lebih dekat dengan Tuhan, padahal Tuhan gak kenal dia. Kasian deh lu. Saya aktif. Terus kalau Anda hanya aktif demi kemuliaan Anda dan Anda merasa saya ini baik loh. Oh, Anda sudah sombong rohani. Anda sudah terjebak oleh si jahat. Ingat, di dalam pelayanan pun ada setan di situ. Jadi setan itu bukan hanya di dalam ketan doang gitu ya. Dibeset isinya ketan gitu ya, bukan. Jadi setan itu ada di mana-mana pun. Kalau kita tidak rendah hati, kita dipakai, dijatuhkan. Nah, suka sedih saya. Maaf. Sekali lagi maaf. Si Eko ini harus banyak minta maaf. Ada beberapa ibu yang bilang, Romo, Bu nggak makan, saya puasa kok. Woi, Yesus berkata kalau puasa, minyakilah rambutmu. Segarlah. Nggak perlu mengatakan, saya puasa. Saya sedang puasa. Puasa kok gede. Jangan sampai kau melakukan sebuah kewajiban agama untuk melihat, kan orang ini dekat banget dengan Tuhan ya. Wow. No. Di dalam pelayanan kita harus rendah hati. Kadang Tuhan memakai Anda, kadang-kadang tidak. Ya enggak apa-apa. Bukan Tuhan melupakan Anda. Enggak. Saya di gereja Helena terkenal sebagai pastor pencabut nyawa. Saya kalau sudah sakramen perminyakan berhasil. Mau dicoba Bu? Boleh. Mau Ibu atau Bapak? Om Bimpa. Sampai apa? Sampai saya itu sedih kadang-kadang. Kenapa kok saya ditakutin gitu. Kalau udah perminyakan ditakutin. 2 minggu yang lalu seorang bapak datang. Ayahnya, bapak ini ayahnya di Siloam. Siloam gak terlalu jauh dari paroki kami. Dia bilang, Romo, saya kenal bapaknya juga. Saya kenal ibunya. Saya cukup baik dengan keluarga itu. Romo tolong datang. Doakan papa. Oke. Doakan saja. Enggak Romo. Bawa sakramen minyak suci. Papa yang ingin. Bawa juga viatikum Romo. Oke. Saya bawa sakramen Maha Kudus. Saya datanglah. Kebetulan mereka tinggalnya di kamar VIP. Kan anaknya dulu masuk. Saya masuk. Itu bapaknya senyum dengan saya. Senang banget. Halo Romo, makasih Romo sudah datang. Saya lihat ibunya langsung melotot. Mau ngapain? Disuruh sakramen. Jangan. Ih. Bapak. Saya, oh jangan. Terus bapaknya, enggak, aku yang mau. Aku yang mau didoakan. Ya udah, saya doakan. Saya beri minyak suci, saya beri sakramen. Bahagia banget Bapak itu. Dan Bapak itu, Romo saya damai, saya tenang sekali. Sekarang saya sudah tidak takut lagi besok mau dioperasi. Terima kasih Romo. Ya, baik.
Saya pulang. Saya dengar ini berita berikutnya dari anaknya. Si mamanya ini telepon ke adik suaminya. Dia ngomong, tuh kakak lu udah sakramen perminyakan. Sama siapa? Romo Eko. Aduh, tinggal tunggu waktu itu sih. Sampai ngomong kayak gitu saudara-saudara. Terus akhirnya 2 hari kemudian bapak ini meninggal dunia. Dan saya diminta misa tutup peti. Anda tahu saya datang istrinya. Langsung, Romo, gara-gara Romo. Gitu. Bukan saya, ya Allah, kata saya itu. Tapi saya lihat suaminya, aduh Tuhan, wajahnya tenang banget seperti tidur dan tersenyum. Itu membahagiakan. Wow, jarang saya melihat orang yang meninggal dengan wajah yang sukacita. Senyum. Seolah-olah tuntas hidup saya di dunia ini. Saya siap bertemu Tuhan. Ya sudah. Tapi bagi ibu itu pas foto juga gak mau dekat dengan saya. Enggak, saya gak mau dekat Mas Reko. Pinggir. Sampai mama dekat, gak mau. Gara-gara ini pastor nih jadi suamiku meninggal gitu. Jadi saudaraku lihat, Tuhan kadang pakai kadang tidak. Ya sudah gitu ya. Seorang pelayan harus punya kerendahan hati. Maka sikap seorang pelayan pertama-tama harus Christ-centered. Berpusat pada Tuhan. Berpusat pada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Service oriented. Melayani. Melayani itu bukan berarti apa? Bukan berarti harus, oh saya pelayanan, oh saya yang ditunjuk. No. Anda melihat sesuatu yang tidak beres, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan ya? Apa yang bisa saya bantu ya? Wow. Walaupun itu bukan tugas Anda, apa yang bisa saya lakukan? Itu orang yang service oriented. Melihat suami sedang sedang pengong, pelolo, mati ora gitu ya. Didekati Pak iki kopi, iki gorengan, tahu aci. Sate, modar dong sebenarnya sate. Gitu. Jadi kita harus peka. Dan hebat, memang perempuan itu peka. Perempuan itu di mana-mana peka. Jadi laki-laki yang pekok. Saya itu pernah. Kan kalau bapak-bapak bisa jalan-jalan Tegal ke Semarang. Siapa yang menyiapkan makanannya? Snack-snacknya. Ibu, bapak tuh tinggal nyupir. Pae, jeruk, emploken. Ki arem-arem, plok. Bapak, oh yang ngasih mangan ketek, gimana? Ki ombe, gedem ra. Gitu. Saya itu pernah dengan para Romo, mungkin Romo juga pasti merasakan. Dari Bandung ke Jogja. Sampai Garut saya tuh tanya, ada minum? Gak ada kok. Ya Allah, Bandung, Jogja gak ada minum. Lalu kita mampir ke Alfamart. Dan Anda tahu ke Alfamart, semua Romo turun, beli makanan untuk dirinya sendiri masing-masing gitu. Iki weku, kanggo aku. Oh lanang, kampret kabeh kata saya itu. Itu. Jadi lihat di sini service oriented adalah apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Bukan, ini bukan tugasku. Ini bukan tugasku, ini bukan bagianku. Please. Saat ini Tuhan menggerakkan hati Anda. Yang ketiga adalah apa? Primary people oriented. Artinya apa? Kalau saya mau melayani itu, lihat orang ini butuh apa. Bukan saya punya apa. Karena apa yang saya punyai belum tentu dia butuhkan. Saya harus tahu dulu yang saya layani ini membutuhkan apa. Karena ada orang-orang tertentu
hanya butuh didengarkan. Didengarkan saja. Ada orang-orang tertentu butuh juga untuk apa? Didoakan. Ada orang tertentu memang butuh untuk dibantu dengan materi. Berikan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi Romo yang sangat diberkati Tuhan. Tak, beberapa minggu yang lalu ada orang yang butuh uang. Kata saya, butuh Romo, saya belum dapat ini nih. Oke, saya kasih. Butuh berapa Bu? 3 juta. Ya saya kasih. Itu siang. Sorenya ada yang ngasih amplop kepadaku. Berapa? 5 juta. Wow, dapat bonus 2 juta coy. Ya jangan berharap. Jangan berharap. Ingat, pada saat kita bermurah hati, jangan pernah lupa Bapamu pun akan murah hati padamu. Hendaklah engkau murah hati. Karena Bapamu pun murah hati. Saudaraku, terima kasih banyak saya boleh berbagi untuk para pelayan Tuhan ini. Kelihatan dari wajahnya, gereja ini adalah gereja yang sakinah, warohmah, mawadah. Terima kasih, Tuhan memberkati.